Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur di penghujung tahun 2024 ini kita terus boleh merasakan akan kasih setia Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Bahkan beberapa hari yang lalu kita kembali menghayati bagaimana Allah yang Maha Kuasa itu mengosongkan dirinya, berinkarnasi menjadi manusia, menjadi sama dengan kita. Hanya beliau tidak berdosa, untuk turut merasakan pergumulan, bahkan menyelesaikan masalah terbesar kita, yaitu dosa. Mari saat ini kita juga kembali mengingat satu bagian firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-16. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 16, beginilah bunyi firman Tuhan. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Mari kita berdoa. Firman-Mu mengatakan bahwa Engkau adalah kasih. Hari-hari yang lalu kami menikmati banyak acara, banyak bentuk acara, banyak kemasan acara dan ibadah yang dilingkupi dengan berbagai pernak-pernik yang menyilaukan mata. Namun barangkali engkau menemukan bahwa hati kami masih gelap. Bahkan ketika terang itu sudah lahir ke dalam dunia, gelap karena kami memang belum mampu untuk memandang kepada sang terang. Atau bahkan ketika hati kami ya Tuhan gelap karena ulah kami sendiri yang mendekat kepada kejatuhan dalam dosa. Maka kami memohon pada pagi hari ini kami meminta penerangan Roh Kudus, Allah sang sumber kebenaran, yaitu kebenaran itu sendiri boleh menguduskan kami sekali lagi, di mana kami diterangi oleh firman Tuhan, dan kami pun dituntun untuk kembali pada jalan pertobatan, yaitu cara hidup yang berkenan di hati Tuhan. Terima kasih, kami serahkan waktu ini demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan kembali nats kita hari ini, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Kalau saya tanyakan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, sungguhkah kita telah percaya kepada kasih Allah itu? Dalam perenungan yang lebih dalam, kita akan mengakui bahwa memang mudah untuk membacanya, tetapi pertama-tama sulit juga untuk memahaminya, bukan? Adakah kita telah sungguh-sungguh mengandalkan kasih Allah yang nyata dalam kelahirannya di dalam dunia, kasih Allah di dalam ketaatannya untuk melaksanakan kehendak Bapa, kasih Allah yang nyata dalam pengorbanannya di atas kayu salib? Bukankah hati kita sering berubah-ubah, Bapak Ibu Saudara?
Barangkali kita juga mengaminkan apa yang dikatakan Yeremia. Pasal yang ke-17 ayat 9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Barangkali Tuhan menemukan kita bahwa kita tidak bisa berlama-lama mengandalkan kasih kita kepada Allah. Dan lalu bagaimana kita dapat mengandalkan kasih-Nya dengan setia? Padahal itu bukan yang menjadi kehendak Allah, bahwa kita mengandalkan pribadi-Nya yang penuh kasih itu. Ada banyak hal, ada banyak alasan mengapa manusia, bahkan orang percaya sekalipun, segan atau dengan setia mempercayai bahwa Allah mengasihi dirinya, mengasihi kita. Kemungkinan yang pertama adalah kita memiliki kesadaran nurani yang begitu besar, Bapak Ibu Saudara. Dan cenderung berlebihan dalam menerapkan nilai-nilai tertentu, aturan-aturan tertentu, sehingga kita mengkhawatirkan segala sesuatu yang mungkin menjadi kesalahan hingga sekecil-kecilnya di dalam hidup kita. Seakan-akan kalau satu hal kecil ini tidak saya lakukan, maka Allah tidak akan mengasihi saya. Barangkali juga kita seperti orang-orang Farisi yang bahkan mereka berkhotbah, mereka mengajar banyak orang, tetapi mereka sendiri tidak yakin, tidak merasa yakin kalau mereka itu juga akan diselamatkan. Atau barangkali kita juga memiliki anggapan atau pemahaman teologi yang salah. Sebab kalau pengetahuan teologis kita keliru, maka praktek kehidupan kita pun keliru atau melenceng dari firman Tuhan. Barangkali juga ada masalah kejiwaan. Seseorang yang tumbuh di tengah-tengah keluarga yang dimana peran seorang ayah absen, itu juga bisa mempengaruhi kepercayaan kita kepada Allah Bapa kita yang ada di surga. Benarkah Allah Bapa mengasihi saya? Atau kita juga terintimidasi, Bapak Ibu Saudara, oleh karena perbuatan dosa kita sendiri. Ketika kita tahu sadar bahwa kita telah mengecewakan Tuhan, maka kita berpikir bahwa pasti Tuhan akan hukum saya. Sepertinya Allah tidak mengasihi saya. Bahkan seringkali itu menjadi ditunggangi oleh godaan-godaan, bisikan-bisikan, ternyata kamu tidak dikasih oleh Allah. Buktinya kamu masih berbuat dalam dosa terus-menerus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang lahir ke dalam dunia itu sungguh adalah Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kita, Allah yang berjalan bersama dengan kita, Allah yang tahu pergumulan saya dan Bapak Ibu Saudara, Allah yang tahu apa yang terbaik untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Sehingga kalau saat ini kita sedang bergumul melawan ketidakpercayaan, mari kita tolak pilihan lain selain mengandalkan kasih Allah itu. Mari kita percayai hal itu. Mari kita alami kasih Allah itu.
Sekalipun kita mendengarkan suara-suara bahwa iblis menuduh kita, membuat perhatian kita beralih pada setiap dosa yang kita lakukan pada masa yang lalu, sehingga kita menjadi putus asa, merasa bersalah, terpuruk. Bukankah ini memang pekerjaannya, Bapak Ibu Saudara? Pekerjaan iblis. Dia tidak ingin kita percaya bahwa Allah mengasihi kita. Tetapi sesungguhnya adalah Allah sangat mengasihi saya dan Bapak Ibu Saudara, dan Beliau mengasihi kita sebagaimana adanya kita. Mari pegang teguh firman Tuhan hari ini. Kiranya menuntun kita, Bapak Ibu Saudara, sepanjang hari ini. Sepanjang kita mempersiapkan hati untuk bisa mengikuti, menikmati hari Sabat. Biarlah kita mengalami, mempercayai Allah yang mengasihi kita. Mari berdoa. Kalau Tuhan menemukan kami saat ini, ya Tuhan, segan untuk bahkan mempercayai Engkau, maka sungguh selidikilah hati kami, sebab Engkaulah yang mengenal diri kami lebih daripada kami sendiri, ya Tuhan. Singkapkan apa yang masih terbelenggu dan membelenggu kami. Singkapkan hal-hal, ya Tuhan, yang membuat kami terus segan, bahkan tidak selalu kami mengandalkan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Singkapkan semua yang terselubung, supaya kami boleh diterangi dan mengalami kasih Allah yang sejati itu. Sehingga kami boleh diteguhkan, dihibur, bahkan didorong untuk terus menikmati kasih itu, memberitakannya, menyaksikannya, dan terus menikmatinya. Sampai suatu hari nanti kami bersatu bersama dengan Engkau dalam kerajaan surga. Di sanalah kami percaya pengalaman kami akan menjadi sesempurna itu, semegah itu, sedalam itu, semenyukakan hati kami, ya Tuhan. Sebab dalam kerajaan surga, persekutuan kami bersama dengan Engkau adalah persekutuan yang sejati, relasi yang begitu intim. Kami akan sampai pada waktunya sungguh-sungguh menikmati kasih itu. Terima kasih, tolong kami, dorong kami sepanjang hari ini, bahkan 1 minggu ke depan, untuk kami boleh menikmati kasih itu, juga menceritakannya kepada orang lain, membagikan kasih-Mu kepada orang-orang lain, ya Tuhan. Supaya kami pun sebagai manusia, meskipun di dalam dunia yang berdosa, ada kasih Allah yang mewarnai kegelapan dunia ini. Terima kasih, ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Selamat melanjutkan doa, selamat bersekutu, dan selamat menikmati kasih Tuhan hari ini.